Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Skandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan bacaan dengan kata hikmah yang ke-112, di mana Imam Ibnu Athaillah Skandari menasehati kita kembali. Salah satu nasihat yang paling penting, la yastahkirul wirda illa jahulun. Tidak ada orang yang meremehkan satupun ibadah ataupun amal soleh kecuali hanyalah orang-orang bodoh, ya. Yakni la yastahkiral wirda alladzi huwa al-a'malu sholihah. Imam Ibnu Athaillah menggunakan kata istilah al-wirdu, ya, kalau dalam bahasa sehari-hari kita sering menyebutnya dengan wirid. Tapi maknanya di sini bukan hanya semacam rutin membaca la ilaha illallah, atau rutin membaca subhanallah, atau rutin membaca alhamdulillah, atau juga Allahu Akbar yang disebut dengan wirid, ratib ataupun zikir. Namun Bapak Ibu, yang dimaksud dengan al-wirdu di sini ibadah dan amal soleh secara keseluruhan. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, la yastahkir al-wirda alladzi huwa al-a'malu sholihah. Tidak ada orang yang menganggap sepele al-wird,
Yang dimaksud dengan al-wirdu di sini wa huwa al-a'malus sholihah, semua amal soleh, dan juga tentu bersamaan dengannya amal ibadah. Allati tuqarribuhu ilal azizil ghaffar. Kenapa kita tidak boleh menyepelekan apapun bentuk ibadah dan amal soleh yang dilakukan oleh orang lain, walaupun kayaknya kecil dan sepele amal soleh itu. Ya, sekedar senyum Bapak Ibu kan sedekah, ya. Tapi senyum dengan orang yang benar, ya. Kalau senyum goda janda orang itu tidak boleh, gitu, ya. Maka dalam fikih, ibu-ibu yang wajahnya lumayan cantik itu tidak boleh terlalu ramah sama bapak-bapak. Benar, ada aturan seperti itu. Jadi perintah Nabi Muhammad itu kan tabassamu ala wajhi akhika sadaqah, kan ada hadis Nabi itu, ya. Kamu senang senyum ketika bertemu dengan saudaramu muslim, itu bagian dari sedekah. Tapi kata para ulama, pengecualiannya perempuan yang cantik ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu haram dia terlalu banyak senyum. Takut nanti dibaca bacaan yang lain oleh laki-laki ini kan hidung belang semua, cuma nggak nampak aja hidung belangnya. Hakikatnya hidung belang. Maka perempuan itu tidak boleh terlalu ramah sama laki-laki, orang itu dilarang dalam agama, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad meminta kita untuk tidak menyepelekan kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang lain, meskipun kebaikan itu terlihat sangat sederhana. Seperti tadi kita kasih contoh, sekedar senyum sama orang lain itu kan sederhana sekali. Tapi kata Nabi dalam satu hadis, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau pernah sepelekan perbuatan baik meskipun itu sedikit, walau antalqa akhaka ala wajhin talqin, seperti kamu bertemu dengan saudaramu dengan muka ramah. Itu kan sepele sekali Bapak Ibu, tapi jangan remehkan perbuatan sepele itu. Apapun yang kecil dalam perbuatan dan hitungan manusia, tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus, dan dengan cara yang benar, pasti mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena amal ibadah inilah, dan dengan amal soleh inilah, kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, alladzi tuqarribuhu ilal azizil ghaffar, yang membuat kita makin dekat dengan Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Itu ya tadi, amal ibadah dan juga amal soleh, sekecil apapun bentuknya. Bahkan sedekah Bapak Ibu, ya. Kalau di dalam kitab Ihya, sedekah itu jangan tunggu kaya. Ya misalnya Bapak Ibu harian punya duit 100.000, sedekah 10.000 rupiah dari 100.000 kan 10% Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu ada duit 1 miliar, disuruh sedekah 10%-nya masih mau nggak? Udah 100 juta itu, mikir 2 kali kita. Nah, maka Bapak Ibu jangan bilang saya akan banyak bersedekah kalau nanti saya jadi orang kaya. Pasti bohong itu. Karena 10%-nya orang kaya aja udah 100 juta kalau dia punya duit 1 miliar. Tapi kalau Bapak Ibu punya duit 100.000, 10%-nya cuma 10.000, ya, nggak terasa. Gampang, kecil bagi kita, tapi 10% bagi orang yang duitnya 100.000, nyawa itu Bapak. Iya kan? Nyawa itu. Dengan itulah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan 100.000 itu rasa sedekahnya seperti 100 juta, sama-sama 10%.
Nah, maka Bapak Ibu jangan heran, orang yang ngomong-ngomong seperti itu biasanya kalau jadi sedekahnya enggak juga. Ya, seperti cerita Sa'labah bin Hatim itu kan. Bahkan diabadikan ceritanya sama Allah dalam Al-Qur'an. Wa minhum man ahadallah. Ada di antara manusia janji ini janji itu sama Allah. La in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Kalau kami diberikan banyak anugerah, banyak rezeki sama Allah, lanasaddaqanna, benar-benar kami akan bersedekah, wa lanakunanna minas solihin, benar-benar kami akan menjadi orang soleh. Iya, kalau hartanya masih 1-2 ekor kambing, belum kena zakat, masih soleh. Ketika hartanya 40 ekor kambing sampai 120 ekor kambing, wajib keluarkan zakat 1 ekor kambing. Gampang lah, 1 ekor kambing. Bapak Ibu punya 120 ekor kambing, diminta sama Nabi 1 ekor kambing, zakatnya lah gampang kan? Punya 121 ekor kambing sampai 200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. Alah gampang itu, punya 200 ekor kambing. Masa 2 ekor kambing nggak bisa kita keluarkan zakat? Punya 300 ekor sampai 400 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing. Alah gampang itu masih. Ya, karena sudah banyak sekali kambing. Bapak Ibu, kalau ada orang pelihara kambing 1-2 ekor di kompleks Mesra Agung, masih terima nggak? Masih kan? Tapi kalau jumlah kambingnya sudah 500, ganggu, ya kan, bau lingkungan, belalat, ganggu. Nah, lahan juga nggak ada kan? Untuk pelihara 500 ekor kambing mana ada lahan di komplek ini? Harus keluar ke daerah pedalaman. Gitu juga sahabat Nabi tadi, Sa'labah bin Hatim. Akhirnya keluar dia dari kota Madinah. Di dalam riwayat hadis, 4 tahun dia ternak kambing. Jumlah kambingnya itu Bapak Ibu, ma bainal jabalain. Kalau ada di antara 2 gunung, ada kambing itu pasti miliknya Sa'labah. Banyak sekali. Nah, tahun keempat datanglah Mu'az bin Jabal, bawa SK dari Nabi untuk mengut zakatnya Sa'labah. Kambingnya jumlahnya ma bainal jabalain, di antara 2 gunung itu, di antara Gunung Kulu dengan Gunung Gurute itu kambingnya Sa'labah semua lah. Bapak Ibu bayangkan betapa banyaknya kambing Sa'labah. Dimintai zakat ya sama Mu'az bin Jabal. Ya, Bapak Ibu kalau ada duit 100 juta, zakatnya 2,5%, cuma 2,5 juta gampang. Tapi kalau ada duit 10 miliar aja, zakatnya 250 juta, 2,5. Itu yang susah itu. 1 mobil melayang ke Baitul Mal. Ikhlasnya susah benar itu Bapak. Gitu juga Sa'labah saat dimintai sama Mu'az. Wah, ini Nabi Muhammad bukan mohon zakat, ini rampok saya ini Nabi Muhammad. Ngomong itu dia. Nah, maka kata Allah, walaupun dia janji ini janji itu di awal kan bersedekah akan jadi orang soleh, iya waktu 1-2 ekor kambingnya. Falamma atahum min fadlih, ketika benar-benar diberikan rezeki dan anugerah dari Allah, bakhilu bih, dia menjadi orang yang pelit, wa tawalla wa hum muridun, dan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu jangan pernah anggap remeh ibadah sekecil apapun, karena ibadah itulah yang membuat kita makin dekat kepada yang Maha Perkasa dan Pengampun. Itu makna ya, dari perintah Allah dalam surat Al-A'raf, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah-wasilah dengan ibadah, wasilah-wasilah
dengan amal soleh untuk membuat kita makin dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu, mintanya Imam Ibnu Athaillah pertama, la yastahkir al-wirda illa jahulun. Tidaklah orang yang menganggap remeh satu amal baik, satu ibadah yang dikerjakan oleh orang lain, illa jahulun, melainkan pastilah dia orang yang bodoh. Nah, jadi kalau kita lihat orang yang senang menganggap remeh orang lain berbuat baik, itu dia yang bodoh, bukan orang yang berbuat baik itu yang bodoh, ya. Al-waridu yujadu fi daril akhirah. Al-warid itu kompensasi dari amal soleh, dari amal ibadah yang kita lakukan. Bolehlah kita terjemahkan al-warid ini anugerah. Nah, jadi anugerah Allah secara keseluruhan disebut dengan al-warid. Bentuknya beda-beda Bapak Ibu. Ada bentuknya hasil dari jerih payah amal yang kita lakukan, itu namanya fadilah. Ada bentuknya tanpa kita lakukan apapun Allah senang-senang ia kasih untuk kita, itu namanya rahmat. Jadi rahmat pemberian Allah tanpa pakai rumus, ya, senang-senang Allah aja bagi kepada siapapun yang ia sukai, itu rahmat. Ada orang Bapak Ibu amal ibadahnya nggak ada, sholat nggak pernah, bahkan cenderung jahat sama orang, tapi rezekinya bagus, itu dia dapat rahmat. Tapi ada orang Bapak Ibu karena melakukan amal dan ibadah tertentu, itu yang membuat rezeki dia gampang, itu namanya fadilah. Dalam surat Ar-Ra'd Allah perintahkan kita dengan dua hal inilah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad kepada umatmu dengan karunia Allah, fadilah. Misalnya Bapak Ibu rajin sholat duha, rezekinya gampang, itu namanya fadilah. Rajin tahajud, orang makin hormat sama kita, ya, karena salah satu fadilah tahajud, kata Allah dalam surat Al-Isra, asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, buat orang lain makin menghormati kita, itu namanya fadilah. Bapak Ibu rajin puasa, kemudian badannya sehat, itu namanya fadilah, ya. Dengan fadilah ini dan juga dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah seorang mukmin berbahagia, bersyukur. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik fadilah maupun rahmat, yujadu fid daril akhirah, semuanya terbalaskan pasti saat nanti di akhirat kelak. Ya, jadi amal baik kita, doa, amal ibadah, amal soleh, itu kemungkinan dibalasnya 3+1 Bapak Ibu. 3+1, jadi 4 semuanya. Kata Nabi, bukan kata saya dalam hadis. Kata Nabi, yang pertama, imma ayyu ajjilalahu fid dunya. Boleh jadi doa, amal baik, amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan segera dibalas sama Allah di dunia. Ada. Bapak Ibu juga mungkin sudah merasa ada dari amal soleh kita dulu yang kebalas terus sama Allah kontan di dunia ini. Ada. Tapi kita juga meyakini Bapak Ibu ada dari doa-doa kita, dari amal soleh kita yang belum dikasih sama Allah di dunia. Maka kata Rasulullah ada kemungkinan yang kedua, wa imma ayyu ajjilalahu fil akhirah. Kalau nanti di akhirat pasti semua amal soleh kita itu walau misqala zarrah, meskipun sebiji sawi akan terbalas sama Allah. Nah, maka Bapak Ibu kita wajib mati untuk itu tujuannya.
supaya Allah bisa menyempurnakan balasan-balasan dari amal soleh kita yang belum sempat ia beri dalam kehidupan dunia. Dunia ini kan terbatas Bapak Ibu ya. Kalau diberi semua takutnya kita tidak sanggup terima. Ya, kayak bank itu kan. Cerita 2 minggu terakhir Bapak Ibu. Bank itu kan suka kali lihat duitnya. Kalau ada orang nabung ke bank kan senang orang bank kan. Tapi kalau Bapak Ibu tarik duit dari bank pusing orang bank kan. Ya, saya baru tarik duit yayasan Bapak Ibu. Ada duit yayasan kami 2 miliar tarik dari Bank Aceh masuk Bank BSI. Pusing orang Bank BSI. Orang Bank Aceh itu pusing pergi. Pak Ustaz janganlah tarik duit. Pusing mereka. Tapi kalau duitnya kebanyakan pusing juga mereka. Kita tarik duit pusing. Kita kasih duit kebanyakan kayak Pak Menkyu kasih duit untuk Bank Himbara itu sebanyak 200 triliun. Pusing juga. Bagaimana ini habisinya 200 triliun? Ya sama orang bank pusing kalau dikasih kita gampang sehari habis itu 200 triliun. Ya kan pusing Bapak ya. Begitu juga. Jadi nggak mesti semua amal soleh kita berbalas di dunia. Nanti kalau semuanya berbalas pusing Bapak Ibu. Ya. Kalau punya duit 1 bulan 50 juta masih gampang kita ngurus. Berarti kan ada usaha kita untuk bisa menghasilkan duit 50 juta per bulan. Tapi kalau penghasilannya 500 juta per bulan itu pusing Bapak Ibu. Karyawannya mesti lebih 100 orang. Ya, ngurus 1 orang istri aja di rumah pusing. Apalagi ngurus 100 karyawan Pak, pusing itu. Aduh, sakit banget. Ya kan? Nah, maka nggak dikasih semua sama Allah. Sabar kata Allah. Di akhirat aku beri semua. Nah, itu makna dari firman Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kita mati kata Allah. Untuk apa? Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Agar Allah bisa menyempurnakan kompensasi dari amal soleh kalian nanti di hari kiamat, bukan di dunia ini. Nah itu dikasih suka-suka Allah balas semua kebaikan yang pernah kita buat. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, au ayyasrifa anhu su'an mislih, atau Allah Subhanahu wa taala palingkan takdir buruk yang seharusnya terjadi dalam kehidupan diganti dengan takdir yang baik. Jatahnya kita tabrak Bapak Ibu, mati sekeluarga. Tapi karena kita banyak amal soleh, ketabrak juga, cuman kesenggol sama mobil lain aja, spionnya aja patah. Nah, itu kompensasi dari amal soleh. Dan itu kan yang kita minta dalam doa kunut itu ya. Wa qina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, palingkanlah takdir buruk dalam kehidupan kami dengan takdir yang lebih baik. Nah, plus satunya apa? Boleh jadi amal soleh yang kita buat sekarang, fadilah rahmatnya enggak sama kita Pak. Tapi nanti turun barokahnya itu kepada anak keturunan kita. Keberkahan amal soleh yang kita lakukan itu nurun dia itu kepada anak keturunan kita. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali kisah tentang itu. Bagaimana ada orang hebat, itu bukan hebatnya mereka, tapi karena hebat bapak-bapak mereka. Ya. Ismail dengan Yakub itu enggak hebat. Hebatnya mereka dua karena hebatnya Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim yang minta itu sama Allah. Inni ja'iluka linnasi imama. Ya Ibrahim, kata Allah. Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Saya ngangkat kamu jadi pemimpin dan penghulu seluruh umat manusia. Ibrahim tidak mau cuma dia. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, anak-anak saya juga kalau boleh. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau presiden mau anaknya jadi wapres, sama itu. Ya kan, masa Pak Mahdi anaknya nggak mau jadi kepala dinas? Pasti, tapi caranya yang benar kan gitu. Ya, iya. Ibrahim aja gitu Pak, udah jadi nabi, udah jadi imam nih. Nabi Ibrahim masih minta wa min dzurriyyati, ya Allah, jangan saya aja lah, anak saya juga kepake. Jadi itu barang kata Bahlil kan. Ismail jadi nabi,
Yakub juga jadi nabi. Jadi itu namanya barakatul walad bil amalil walid. Keberkahan hidup seorang anak karena akumulasi amal soleh yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dulu. Saya kemarin ngomong ini Bapak Ibu di Masjid Bulog itu, ada pengajian rutin hari Rabu. Ada 2 orang polisi ikut pengajian saya. Polisi itu tugasnya di samping Bulog, di DPRA, dia pengamanan objek vital negara. Ternyata DPRA itu objek vital, baru tahu saya. Kirain nggak vital, bisa kita demo tiap hari. Ternyata dia objek vital negara. Baru saya ngomong seperti itu, datang polisi itu setelah pengajian, dia salam saya. Beliau bilang, benar yang Pak Ustadz bilang. Oh, bukan saya bilang, itu ulama-ulama kita yang bilang dulu. Kenapa memangnya Pak? Saya polisi rendahan, pangkatnya apa itu? Perwira rendahan, bukan perwira, prajurit rendahan itu polisi itu. Pangkat bribka atau apa itu, bribtu rendah. Tapi anak saya Pak Ustadz lewat Akmil. Baru diwisuda Akmil sama Pak Prabowo anak dia. Langsung jadi apa itu, satu garis itu letda apa itu? Letda ya. Perwira itu kan, perwira menengah itu kan letda itu. Oh, jadi anak Bapak jadi atasan Bapak kan? Iya Pak. Ya, itu karena saya wirid tiap hari Pak Ustadz, nggak pakai duit. Mana duit? Saya nggak ada akses itu ke perwira-perwira tinggi itu, lewat sendiri anak saya. Nah, bahkan sudah diangkat dan sekarang langsung direkrut jadi pas pampres, jadi termasuk prajuritnya pas pampres. Oh, bagus gitu kali. Itu Pak Ustadz, berkah dari amal soleh wirid yang saya lakukan. Benar Pak. Jadi jangan pelit-pelit. Bapak Ibu kalau mau jadi anak-anaknya baik, bapaknya harus baik dulu, ya kan? Kita larang anak kita rokok, kita sambil merokok larang. Oh, jangan merokok ya. Itu gimana ceritanya itu? Nah, sholat nak, bapaknya lagi main gaplek di rumah, ya suruh anaknya sholat. Apa itu orang tua bajingan itu? Iya Bapak Ibu. Dia yang buat anaknya jahiliyah kan gitu ya. Iya. Yang paling gampang itu suruh anak kasih contoh gitu. Kita dulu kasih contoh, nanti anak ikut sendiri. Oh gini ya cara bapak saya itu. Oh bapak saya nggak pernah lelah ya kerja. Saya juga harusnya. Jadi kalau anak sudah mengidolakan bapaknya itu mantap itu. Ya memang seharusnya seorang anak yang jadi idola pertamanya, kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, maka kata Imam Ibnu Athaillah, al-walidu yujadu fi daril akhirah. Kesemuaan balasan dari ibadah dan amal baik yang kita lakukan pasti terbalas semuanya di akhirat nanti, Bapak Ibu. Nggak usah khawatir itu. Nah, maka kita jangan mengkhawatirkan apa sesuatu yang belum terjadi sekarang. Yang kita khawatirkan apa? Amal ibadah kita itu, ya, bukan anugerahnya yang kita khawatirkan. Wal wirdu yang tawi bi intiwai hadhihi dar, dan amal baik, amal soleh, amal ibadah yang tawi bi intiwai hadhihi dar, berkekalan selama dunia ini masih ada. Sudah mati nggak ada lagi amal soleh Bapak Ibu. Di akhirat, walaupun Bapak Ibu masuk surga, tidak ada lagi yang namanya sholat, tidak ada syariat di surga itu Bapak Ibu suka-suka. Maka khamar itu boleh kan? Minuman surga itu salah satunya khamar Bapak Ibu. Di dunia boleh nggak khamaran? Nah, boleh ditangkap sama Bu Eliza nanti kan? Oh orang Aceh Raya nggak pernah. Ini orang Aceh Raya, kalau kami di Banda Aceh itu digrebek sama wali kota. Bupati Aceh Raya nggak suka grebek. Tapi di akhirat boleh khamaran Bapak Ibu. Ya. Di dunia punya istri lebih satu boleh sebenarnya, tapi kan ribut. Ya kan? Di surga nanti ribut nggak? Enggak. Berarti salah masuk surga itu. Seharusnya masuk neraka. Tapi masuk surga. Di surga itu nggak ada ribut-ribut lagi Bapak Ibu, nggak ada drama-drama itu. Iya. Begitu juga di neraka nggak ada ibadah Pak.
Bapak Ibu mau sholat di neraka itu misalnya, ya Allah saya sholat sekarang. Ada lagi yang nggak diterima. Masa sholat di neraka itu lebih bajingan itu, ya kan? Lebih bagus Bapak Ibu sholat di WC daripada sholat di neraka kan? Boleh nggak sholat di WC? Nggak boleh, tempat najis. Neraka itu senajis-najisnya tempat itu. Ya kan neraka datang Bapak Ibu di sini salah sholat itu menghina Allah itu. Nggak boleh itu. Nggak ada lagi syariat nanti di sana. Nah, maka syariat itu saat kita masih hidup, ya masih mumpung nyawa di kandung badan, bapak, ibu-ibu banyaklah ibadah. Kalau nanti sudah pindah alam, tiba-tiba bangun, kok ada mungkar dan nakir ya? Bangun, ya, tiba-tiba udah pindah alam Bapak Ibu. Nah, maka hati-hati bawa mobil jangan terlalu kencang, takutnya bukan hanya masuk rumah sakit, pindah alam takutnya. Masuk alam kubur, ya ada mungkar dan nakir, nggak ada lagi ibadah di situ. Bapak Ibu mau ngaji Al-Quran, ditarik Qurannya sama mungkar. Kau dulu suruh baca Al-Quran di dunia nggak baca, sekarang di kuburan baca Al-Quran. Nggak ada lagi Pak amal soleh itu di sana itu. Tinggal 3 lagi kalau kuburan. Tinggal 3 amal soleh yang kita harapkan kan, jariah, ilmu bermanfaat, ya kan? Atau doa anak soleh. Kalau nggak ada ketiga-tiganya, sial betul itu manusia. Yang minimal punya harta banyak jariahnya lah, nggak ada harta minimal banyak ilmu sehingga ilmunya bermanfaat. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, banyak anak. Kalau perlu 100 anaknya, tapi dididik semua. Doa dia 100 orang doa tiap hari buat dia, Rabbana firlana dzunubana wa liwalidina, aman betul itu di alam kuburnya. Kalau nggak ada ketiga-tiganya, aduh apes. Manusia paling sial itu. Tiga-tiganya nggak ada ya. Nah, moga-moga Allah memberikan banyak keberkahan buat kita dalam kehidupan dunia ini. Semoga dengan keberkahan itu buat kita mudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan subuh ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasallu minallahi fadlan karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.